Di dusun yang sunyi nan damai, hiduplah sepasang suami istri dengan 3 orang anak. Yang sulung, Putri Suluang, pandai berbuat, namun hatinya dipenuhi dengki. Putri Tongah, anak kedua, ceria dan pandai memikat, tapi hatinya syarat iri. Putri Bongsu, yang ketiga, baik budi, lembut sifatnya, cantik parasnya. Suatu hari, ayah dan ibu pergi ke kerajaan, meninggalkan ketiga putrinya. Di kampung yang tenang, ibu memeluk Putri Bongsu. Jago rumah Yonaa. Sepeninggal ayah dan ibu, Putri Suluang dan Putri Tongah bersekongkol. Muak, buanglah ming adik awak tu. Jauh ke dalam hutan ten. Omak jo ayah cuma manumpu kasih ke adik bongsu, nan lain Indo dihiraukan. Putri Tongah pun lirih bersuara. Hatinya pedih, tak lagi dipedulikan. Putri Suluang dan Putri Tongah membawa adiknya ke hutan mencari belalang. Semakin jauh ke dalam rimba, Putri Bongsu mulai cemas. Bisik ragu bergema di pikiran Putri Bongsu. Perjalanannya dipenuhi rasa takut. Tersesat di hutan lebat, langkah Putri Bongsu goyah, bayang pepohonan menutup jalan. Kala senja meredup, 2 kakak tega meninggalkannya seorang diri di hutan yang lebat. Sendiri dan tersesat, Putri Bongsu belajar berani, mencari cara bertahan hidup. Dengan dorongan tekad, ia mengumpulkan ranting dan daun, membangun tempat tinggal. Dengan hati tabah, ia menyusun dinding dari ranting untuk melawan malam. Saat gelap menutup hutan, Putri Bongsu berlindung di balik dinding rapuh buatannya. Di rimba belantara, ia bertualang seorang diri, mencari santapan penawar lapar. Di tengah langkah, ia menemukan buah ranum dan daun rimbun. Suatu hari, seekor burung menjatuhkan biji sonik dan tumbuhlah tunas. Pada hari lain, ia menangkap ikan bercahaya lembut di batang air. Kemudian diberi nama Lele Manik, karena tubuhnya bercahaya bagai manik. Lele Manik, nama yang bergema, menyatukan sihir dengan alam. Ketika ayah dan omak pulang, wajah mereka cemas mencari Putri Bongsu. Putri Suluang dan Putri Tongah berlagak tenang, menutupi rahasia rapat-rapat. Putri Suluang berkata lirih pada ayah. Adiknya sudah pergi, tak kembali. Dengan nada penuh sesal, Putri Tongah berkata pada omak. Adiknya memilih meninggalkan mereka. Omak terbaring di dipan, matanya syarat kesedihan yang dalam. Kerinduannya kepada Putri Bongsu bergejolak dalam batinnya. Di sisi lain, Putri Bongsu mendapatkan kebahagiaan bagai dipeluk alam. Kehadiran Lele Manik memberi ketenangan. Ikatan mereka makin erat seiring waktu. Mereka bersama-sama mengolah tanah dan tetap harmoni dalam kesederhanaan. Sampai saat ini, Lele Manik selalu setia di sisi Putri Bongsu. Sinar mentari keemasan menyinari sawah, bukti kerja keras dan pengabdian tulus. Di tempat ini, Putri Bongsu dengan penuh rasa syukur dan damai atas apa yang ia miliki. Berbulan diliputi sesal, Putri Suluang dan Putri Tongah menyusuri rimba, mencari adik yang dibuang. Setelah lama mencari, tibalah mereka di sawah lapang, padi bergelombang bak ombak. Di depan mata, sawah tumbuh subur, bukti nyata keajaiban alam. Di tengah sawah itu, berdiri pondok sederhana, membawa secercah harapan. Suluang dan Tengah pun tiba di pondok. Mata mereka berbinar ingin tahu. Aka, aku Putri Bongsu yang aka tinggaikan waktu tuh. Aku beli batahan iduik di Siko, dek tolongannya Lele Manik. Mendengar kisah adiknya, 2 kakak saling berpandangan, memendam niat tersembunyi. Cerita Lele Manik terbawa angin, janji membuka rahasia sawah nan subur. Dengan lembut rayu, Putri Suluang meminjam Lele Manik, berjanji palsu mengembalikannya esok. Yolah kak, tapi bacolah mantranya nan elok, supaya Lindek Manik tetap kekal sakti. Putri Bongsu ragu-ragu.
menatap bergantian kedua kakaknya. Senja memudar jadi saksi. Putri Suluang memaksa membaca mantra yang tak diingatnya. Mantra yang salah terucap membuat sawah hijau berubah layu. Iko cuma tipu daya si bongsu. Lele Iko, indak punya gunonyo sagalo. Dilanda dengki dan amarah, Putri Suluang membunuh lele manik yang setia. Kala mentari bersua malam, cahaya senja di sawah jadi saksi dosa yang terjadi. Putri Suluang memintal kisah palsu hilangnya lele manik di depan putri bongsu. Ndo mungkin do kak, lele manik ndo kan poi bektu amiang do. Harapan tipis bagai asap di langit. Putri bongsu tetap mencari lele manik yang tak kembali. Betapa pedih ia menangis menemukan tulang belulang lele manik yang setia. Dengan tangan gemetar, ia mengubur tulang lele manik, menghormati persahabatan abadi. Di jantung hutan sepi yang menyimpan tulang itu, tumbuhlah pohon emas. Tak percaya terpancar di wajahnya, tatkala pohon emas berdiri megah, menjadi simbol harapan. Putri Suluang dan Putri Tongah tiba di pondok, hati mereka tegang dan penasaran. Mata mereka terbelalak melihat pohon emas bercahaya di bawah sinar mentari. Dengan muka tamak, Putri Suluang mengajak Putri Tongah memetik daunnya. Putri Tongah, meski ragu, akhirnya mengangguk dan berjalan bersama. Mata dua kakak itu terpaku, kagum sekaligus terkejut pada pohon berdaun emas. Namun mereka pulang dengan hati dongkol dan sesal. Usaha gagal. Dengan suara dilembutkan, Putri Suluang meminta daun emas dari bongsu. Putri bongsu menjawab, daun itu tak bisa dipetik, hanya gugur bila hati tulus. Sampai senja datang, tak sehelai pun daun emas jatuh. Putri Suluang tak sanggup menahan amarah, karena daun tak juga gugur. Ndo nak jatuh daun tuh. Ditobang amiang lah pohonku. Kak, usahlah kak. Takui aku. Di hutan malam nan gelap, pohon emas ambruk lalu lenyap. Suatu hari, pangeran dan tentaranya tersesat di hutan, tak tahu jalan arah pulang. Mata pangeran berkilau harapan, melihat pondok di tengah sawah yang sepi. Komandan prajurit pun terhenti. Wajah putus asa berubah jadi penasaran. Hoi urang ateh pondok. Bulindo kami numpang istirahat malapeh lelah. Wajah putri bongsu jadi cahaya yang menyilaukan pandangan pangeran. Dengan langkah tenang, ia mendekat. Suaranya lembut meminta seteguk air. Mata putri bongsu dan pangeran bertemu, bagai dua bintang di langit senja. Laksana angin lembut di sawah, tumbuhlah hubungan tak terucap di antara mereka. Tatkala senja meredup di sawah, udara seakan menunggu keputusan penentu takdir. Pangeran menyampaikan lamaran tulus pada putri bongsu. Dalam hening, putri bongsu menyimak, matanya cermin benih kasih yang tumbuh. Dengan suara lembut namun teguh, pangeran bersumpah pada ikatan hati yang mulai terjalin. Debar hati putri bongsu tak tertutupi, memandang pangeran yang mulai menjauh. Pondok itu jadi saksi janji cinta di bawah cahaya senja, menunggu takdir. Kala fajar menyingsing, putri bongsu bersiap menyusul pangeran ke istana. Dalam udara dipenuhi harapan, ia melangkah sebagai calon permaisuri. Langkah berpadu tekad, menjemput masa depan yang menanti. Kepergiannya diliputi cahaya cerah, meninggalkan jejak haru di hutan. Istana berkilau, bagai obor dari kejauhan, seperti mengundang putri bongsu. Di pintu istana nan agung, ia berdiri teguh, menyambut takdir hidupnya. Selamat datang di rumah barumu, permaisuriku. Mata mereka bertaut, laksana cermin takdir menulis kisah bersama. Suatu hari, putri bongsu pulang ke kampung, bukan sebagai anak terbuang, tapi putri sejati. Seolah udara bergetar saat ia kembali sebagai putri kerajaan. Tatapan matanya menyapu pemandangan lama, membangkitkan kenangan yang ditinggalkan. Setiap langkah terasa berat,
Namun ia tabah menatap masa lalu dan masa depan. Suaranya bagai angin halus, mengabari kakak, ayah, dan omaknya, ia telah pulang. Putri Suluang lunglai, hatinya dirundung sesal dan rendah diri atas dosanya. Sambil menahan malu, Putri Tongah menyampaikan penyesalan pada adiknya. Tatapan putri bungsu luluh, wajahnya lembut bagai sinar kasih penuh pengertian. Dengan air mata rindu, Omak merentangkan tangan, memaafkan dalam pelukan kasih. Ayah turut merangkul ibu, bagai simpul kasih sayang kepala keluarga. Cahaya di mata putri bungsu menyalakan tekad, meninggalkan masa lalu, menyongsong hari depan bahagia. Dengan langkah seirama, pangeran dan putri bungsu berjalan beriring, meninggalkan desa. Omak dan ayah berdiri, wajah mereka bagai cermin cinta dan harapan untuk bungsu. Senja meninggalkan cahaya, pasangan itu kembali ke kerajaan dengan bahagia.